Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyampaikan pernyataan berkaitan dengan beberapa pernyataan yang orang di beberapa tempat ya, yang menyatakan program Porang itu agak macet, bermasalah. Saya ingin perjelaskan dulu hal-hal bagaimana tahapan-tahapan dalam pertanian porang itu ya. Nah, seorang petani porang yang memiliki lahan untuk ditanami porang, kita mengacu kepada Permentan nomor 62 tahun 2010 tentang tata cara bertani porang yang benar. Pertama yang harus dilakukan oleh seorang petani adalah meregistrasi lahannya ya. Di dalam registrasi itu ada yang dilakukan adalah uji unsur tanah, ketinggian dari permukaan laut, kemudian kelembabannya, tingkat kesuburannya itu diuji semua secara laborat gitu. Itu di dalam registrasi, sehingga keluarlah surat registrasi dari pemerintah, dalam hal ini dinas pertanian atau dinas terkait itu. Terus yang kedua, sertifikasi dari petani ya. Petani ini apakah layak untuk menanam porang atau tidak? Minimal pengalamannya adalah satu musim atau 1 tahun ya. Apalagi kalau 2 musim ya. Karena di situ uji kelayakan itu persyaratan sebagai seorang petani porang, tidak asal mau nanam tinggal congkel tanah taruh biji porang, tidak. Nah, setelah itu sudah semua dilakukan, kemudian keluarlah sertifikasi petani gitu. Nah, ini sudah lahan dan petaninya sudah legal, sudah normatif sesuai aturan. Kemudian penyediaan bibit ya. Bibit yang ada di dalam aturan pemerintah itu adalah minimal Madiun 1 ya. Itu sebagai turunannya nanti untuk digunakan di lahan pertanian pada petani yang sudah terregistrasi dan tersertifikasi itu. Itu tujuannya untuk menjamin pembelian gitu. Garansi pasar bahwa barang yang kita tanam ini adalah barang-barang yang berkualiti gitu. Sehingga pasar itu percaya gitu. Itu tujuannya. Terus yang kedua dalam penggunaan anggaran pemerintah. Jadi kalau petani ini tidak disertifikasi, tidak diregistrasi, terus bibitnya itu lokalan, itu tidak masuk ke dalam kategori aturan pemerintah yang menjamin garansi pasar itu. Itu tujuannya ya. Terus kemudian setelah sudah dilakukan registrasi, penggunaan bibit, SOP kerjanya adalah mengarah ke GAP ya, Good Agriculture Product ya. Artinya itu sistem pembudidaya yang benar gitu. Karena ini kita masuknya bukan tanaman liar. Jadi kita budidaya, ada SOP-nya, ada aturannya, bagaimana menanam porang dengan benar gitu. Ya, ujung-ujungnya nanti itu kayak garansi pasar gitu, kepercayaan pasar, supaya barang kita tuh bisa dibeli gitu. Setelah melakukan semua SOP itu, akan kita dapatkan produk porang yang memang betul tertelusuri dan terorganisir dengan baik, tertata dengan baik dalam sistem budidayanya itu. Ada catatannya gitu. Ya sudah pasti seorang petani sesuai aturan itu kita akan mencatat setiap kegiatan kita di dalam pertanian porang itu. Lalu kemudian di musim panen, di musim tumbuh itu ada perawatan ya. Ada perawatan, pembersihan, dari gulma apa segala gitu. Tidak boleh dilakukan untuk menyuburkan pertumbuhan porang menggunakan bahan kimia seperti pupuk urea apa segala yang mengandung bahan kimia gitu. Termasuk membersihkan rumput tidak boleh menggunakan bahan-bahan insektisida atau herbasida, dan membunuh hama tidak boleh menggunakan insektisida. Itu dilarang karena itu bahan kimia yang tidak diperbolehkan di pertanian porang. Sampai nanti itu masa panen, itu
porang harus dikeluarkan dari tanah setelah masa dorman sudah full ya. Masa pertumbuhan porang itu 4 bulan, 5 bulan setengah kurang lebih itu. Nah, setelah itu adalah masa mati surinya atau dorman sampai 2 bulanan. Sampai di musim panas, di pertengahan musim panas itu biasanya itu bulan 8, 9 itu sudah dorman full namanya tuh. Dikeluarkan dari dalam tanah. Disimpan di rak-rak di pinggir rumah atau pinggir kebun itu disimpan, dan tidak boleh kena matahari, tidak boleh juga kena embun atau air itu. Jadi tidak lembab, tidak panas gitu. Disimpan dengan baik itu. Tujuannya itu karena di dalam tanah kalau kita simpan itu akan dimakan banyak hama di situ. Ada kutu tanah, ada sirap, apa namanya tuh, sirap apa namanya, yang semacam ulat besar itu. Nah, dan bisa pembusukan karena binatang-binatang ini. Sehingga nanti pada saat kalau kita biarkan dalam tanah, ketika kita gali lagi yang mulanya itu 2 kilo, tahu jadi setengah kilo gitu. Itulah dimakan sama kutu tanah gitu. Ya enak lah mereka, kan ini barang nutrisi tinggi gitu. Makanya hewan-hewan di dalam tanah itu suka gitu. Jangan disimpan dalam, itu prosedurnya harus dikari keluar. Pokoknya masa dorman dia gali keluar, disimpan. Kemudian masuk masa tanam, diseleksi itu mana yang 7 on ke bawah tanam balik, 7 on ke atas bisa dijual. Itu umbinya. Dalam penjualan ada 2 opsi ya. Tergantung petani. Petani memilih opsi jual umbi, harga lebih murah. Tapi opsi kedua menjual chip, keripik, itu harga lebih mahal, di atas 12.000 per kilo. Ya. Jadi kalau di dalam program pemerintah Kabupaten Dompu adalah menjual chip. Tapi masyarakat kebanyakan pengen jual umbi, ya silakan, terserah. Tapi kalau harga lebih miring, kenapa harus jual umbi gitu? Sedangkan pemerintah nyiapkan untuk jual chip. Dan kita sudah jual mulai dari 2020 sampai 2023 itu setiap tahun selalu jual chip. Di harga terakhir tahun 2023 itu 19.000 per kilo. Nah ini sudah jalan ya untuk jual. Nah, lalu di NTB ini ada juga pabrik porang, ada 3. Nah ini adalah tugas pemerintah lah untuk melobi pasar. Bisa nggak porang Dompu masuk? Tapi harus kembali lagi di situ. Pasti pabriknya menanyakan apakah petaninya sudah diregistrasi lahannya, petaninya sudah ke sertifikasi atau tidak. Itu kembali lagi situ. Pabrik tidak asal-asal beli umbi gitu. Nah, sementara umbi yang Anda katakan di selama ini yang saya dengar ini adalah umbi liar itu yang diambil dari gunung. Boleh seperti itu, tapi kalau Anda melaporkan lahanmu dan Anda punya pengalaman pengalaman minim 1 musim bertanam porang, artinya terregistrasi, itu bisa dijual sebenarnya. Bagaimana bisa jual kalau Anda tidak diregistrasi lahannya, kemudian tidak sertifikasi petani, lalu dituntut pasarnya gitu. Pemerintah dikatakan salah itu, gagal. Ini kan keanehan itu ada petani sendiri itu, bukan programnya yang salah. Ini sudah saya ingatkan dari awal sebelum bupati ini jadi, saya ingatkan. Ketika Anda tidak ikuti SOP dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pertanian porang, jangan salahkan pemerintah ketika terjadi gagal jual gitu. Karena barang Anda tidak menjamin quality, walaupun menurut Anda barang itu bagus gitu. Prosedur ini yang harus diikuti gitu. Nah, ini kita selalu galakan itu untuk registrasi. Kenyataannya di Dinas Pertanian baru sekitar 15 petani aja yang diregistrasi. Yang saya tahu itu ya sampai hari ini. Ya, inilah permasalahan Anda sebenarnya. Pasar porang itu lebih bagus daripada jagung 5.000 Anda sudah ribut. Sedangkan porang yang 15.000 Anda tidak mau gitu. Kan aneh itu. Ya. Nah, itu sekilas tentang pencerahan saya terkait pertanian porang. Yang Anda gembar-gemborkan adalah program gagal. Nah, ini perlu diklarifikasi. Setelah saya identifikasi semua permasalahannya itu, OPD terkait juga itu masih minim pengetahuan tentang porang gitu.
Saya katakan ya, itu masih minim. Kita punya potensi sekian, kita punya pasar sekian. Di NTB ini 3 pabrik loh. Terus kita punya home industry keripik porang di daerah Tambora. Kenapa ini nggak dikembangkan ya? Ini pengetahuan OPD-nya yang kurang bagus ya, bukan programnya. Pemerintah sedemikian rupa mengusahakan untuk penghasilan tambahan untuk pemerintah, untuk masyarakat dan rakyat petani. Di OPD-nya nggak nyambung ilmu komunikasinya. Dan menerapkan visi misi ini nggak nyambung. Itu jadi permasalahannya. Jadi nggak tahu lah secara internal. Kalau saya kupas lebih dalam lagi ya nanti ketemu juga masalahnya ya. Intinya seperti itu. Saat ini orang kita harga keripiknya di 2023 19.000 dan ada peluang untuk naik jadi 20.000 atau 25.000 nanti 2024 ini. Masa penjualan keripik itu setelah sudah kita kering itu di bulan Agustus, September, Oktober. Itu masa penjualannya. Tidak seperti produk palawija lain gitu. Ketika keluar dari tanah langsung ada pembeli. Itu kan sudah lama. Kita ini orang baru loh. Baru kita mulai gitu. Jadi perlu dipahami di situ, perlu dimengerti, jangan asal-asalan menjadi petani porang ya. Di situ ada aturannya, ada proseduralnya. Ya. Saya kira itu penjelasan saya, semoga ini bisa dipahami ya. Ini endingnya nanti akan saya komunikasi dengan pemerintah ya terkait dengan ini ya. Apalagi tidak masuk ke dalam RPJMD ini satu kesalahan besar gitu. Nah, sekian mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.